Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang ekosistem taiga, mata kuliah ekologi umum. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ibnu Ali Mahfud dengan NIM 19081060045, dan selanjutnya yaitu teman saya Leni S. Maulani dengan NIM 19081060054, dan selanjutnya yaitu Muhammad Irfan dengan NIM 19081060041, dan selanjutnya Sahrul Ramadan dengan NIM 19081060038. Di sini kami akan menjelaskan ekosistem taiga dengan mata kuliah ekologi umum. Yuk, mari sama-sama kita menyimaknya. Selanjutnya yaitu definisi bioma taiga. Apa itu definisi bioma taiga? Bioma adalah merupakan ekosistem besar dengan daerah luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas, dan juga terdapat flora fauna yang dilindungi yang terbentuk karena adanya perbedaan letak geografis dan astronomis. Sedangkan taiga berasal dari bahasa Rusia yang mempunyai arti hutan. Jadi bioma taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Spesies tersebut misalnya contoh yaitu pinus, konifer, cemara, dan lain-lainnya yang sejenis. Taiga merupakan bioma terbesar di bumi. Kenapa? Karena ditemukan di belahan bumi utara, misalnya contohnya di wilayah Rusia dan Kanada. Ciri-ciri bioma taiga. Ada beberapa macam ciri-ciri bioma taiga. Yang pertama, bioma taiga berada pada iklim subtropis. Yang selanjutnya memiliki curah hujan sekitar 35-40 cm per tahun. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan yang tumbuh pada bioma berjenis homogen karena hanya terdiri satu pohon saja atau spesies pohon saja. Dominannya yaitu tumbuhan konifer yang mampu bertahan hidup terhadap suhu yang dingin. Yang selanjutnya yaitu bentuk daun dari tumbuhan yang hidup pada bioma taiga berbentuk seperti jarum dan berlapis zat lilin yang berfungsi untuk mempertahankan terhadap kekeringannya. Pertumbuhan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas, yaitu sekitar 3-6 bulan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan suhu pada musim panas dan musim dingin yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu selama musim dingin. Selama musim dingin terjadi hujan salju yang sangat lebat. Yang selanjutnya yaitu musim dingin. Pada musim dingin mempunyai durasi yang cukup panjang, sedangkan musim kemarau yang sangat singkat atau sangat pendek. Yang selanjutnya itu pada musim dingin. Pada musim dingin lantai hutan tertutup es akibat turunnya salju yang lapisannya dapat mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Ciri bioma taiga yang selanjutnya yaitu suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Selanjutnya suhu pada musim panas. Pada musim panas itu berkisar antara negatif 7 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Pada suhu musim dingin juga berkisar antara negatif 54 derajat Celcius sampai negatif 1 derajat Celcius. Bioma taiga merupakan daerah resapan air, dan tanah pada bioma taiga merupakan tanah yang asam, dan juga tumbuhan pada bioma taiga berwarna hijau sepanjang tahun meskipun pada waktu itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Jenis tumbuhan juga yang hidup sangat sedikit, umumnya hanya terdiri atas 2 atau 3 jenis tumbuhan tersebut. Letak geografis taiga. Bioma taiga terletak pada wilayah iklim yang subtropis dengan letak astronomisnya adalah 60 derajat sampai 70 derajat garis lintang utara atau garis lintang selatannya.
Bioma taiga menempati wilayah mulai dari perbatasan dengan wilayah bioma tundra sampai sekitar 800 km ke sebelah selatan. Bioma ini banyak ditemukan pada wilayah bumi bagian utara, misalnya pada Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Bioma taiga ini merupakan bioma yang memiliki wilayah terluas apabila dibandingkan dengan bioma-bioma yang ada di bumi ini yang wilayahnya melintasi Amerika Utara, bagian utara, dan Eurasia hingga perbatasan selatan tundra Arktik. Iklim di taiga. Iklim di bioma taiga itu sangat dingin, bahkan musim dinginnya yang panjang dan keras dengan suhu di bawah titik beku, musim panas yang pendek dan sejuk dengan suhu berkisar antara 20-70 Fahrenheit. Untuk curah hujan tahunannya biasanya antara 15-30 inci dan sebagian besar dalam bentuk salju karena air tetap beku dan tidak dapat digunakan untuk tanaman. Untuk sebagian besar tahun, taiga dianggap sebagai daerah yang kering. Taiga memiliki suhu rata-rata di bawah titik beku selama 6 bulan dalam setahun. Kisaran suhu musim dinginnya adalah minus 54 hingga minus 1 derajat Celcius, dan kisaran suhu di musim panasnya bisa mencapai minus 7 derajat Celcius. Suhu paling tinggi di musim panasnya bisa mencapai 21 derajat Celcius. Musim panas di daerah taiga sebagian besar itu hangat, hujan, dan lembab. Bisa dilihat untuk gambaran iklim di taiga ini pada gambar yang telah dilampirkan ya. Komponen bioma taiga. Di dalam wilayah taiga terdapat komponen-komponen penyusun yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di antaranya yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotiknya terdiri dari tumbuhan, hewan, dan pengurai yang khusus ada di bioma taiga. Untuk komponen abiotiknya yaitu terdiri dari air, udara, cahaya, jenis-jenis tanah, dan suhu. Saya akan menjelaskan mengenai jenis flora. Karena keragaman tumbuhan pada bioma taiga cukup rendah dan vegetasinya juga seragam yang didominasi oleh pohon-pohon konifer. Tumbuhannya selalu hijau sepanjang tahun, meskipun dalam musim dingin dengan suhu sangat rendah. Hal ini merupakan suatu adaptasi bagi tumbuhan agar tumbuhan tersebut mampu menyerap panas lebih banyak dan mampu berfotosintesis lebih awal. Dengan lingkungan abiotik yang cukup ekstrim, maka tidak banyak tumbuhan yang mampu tumbuh pada lingkungan bioma ini. Tumbuhan konifer ini memiliki struktur morfologi daun yang berbentuk seperti jarum dan akar yang kuat. Daun yang berbentuk jarum ini dilindungi oleh lapisan lilin. Nah, struktur daun seperti ini merupakan struktur yang merupakan bentuk adaptasi yang sangat cocok pada lingkungan bioma taiga. Struktur ini dapat membuat tumbuhan bertahan dari suhu yang sangat dingin dan pada suhu yang sangat panas, serta membuat tumbuhan konifer tetap kokoh dari tumbukan salju. Maka dari itu, tumbuhan konifer sangat mendominasi bioma ini. Nah, jenis tumbuhan konifer adalah seperti pohon pinus dan cemara. Kemudian selain tumbuhan konifer, bioma ini juga ditumbuhi oleh lumut kerak serta lumut pada permukaan tanahnya. Selanjutnya adalah jenis fauna. Bioma taiga tidak memiliki banyak spesies fauna seperti yang terjadi pada bioma hutan hujan tropis atau bioma hutan gugur, karena hanya fauna tertentu saja yang dapat bertahan pada lingkungan yang cukup ekstrim pada bioma taiga. Fauna yang mampu beradaptasi dengan iklim yang didominasi dengan suhu rendah ialah jenis hewan mamalia yang dilengkapi dengan rambut atau jaringan lemak yang tebal. Pada beberapa hewan yang hidup dan berkembang pada bioma taiga mampu beradaptasi dengan mengubah warna rambut atau bulunya ketika musim berubah. Misalnya seperti pada musim
musim dingin yang ditutupi salju. Beberapa hewan mampu mengubah warna sesuai dengan warna saljunya. Contohnya seperti pada kelinci salju. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap pemangsa serta penyimpanan panas pada suhu yang rendah. Nah, jenis fauna yang terdapat di bioma ini antara lain adalah beruang hitam atau grizzly, kemudian tupai, gagak hitam, kelinci snowshoe, kucing salju, kemudian burung-burung yang bermigrasi, rusa kutub dan serigala, kemudian serta beruang. Nah, burung-burung yang berimigrasi ini akan datang ke daerah hutan taiga ketika musim panas datang. Sedangkan pada musim dingin, burung tersebut bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Selain itu, terdapat juga berbagai serangga yang mendominasi keadaan tertentu, misalnya seperti kumbang, lebah, capung, dan efin. Selanjutnya yaitu contoh spesies jenis fauna dan flora pada taiga. Nah, jenis flora pada taiga diantaranya yaitu alder, juniper, dan spruce. Kemudian untuk contoh jenis fauna diantaranya yaitu serigala, beruang, dan kelinci. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola interaksi di taiga seperti yang dapat kita lihat pada gambar, yaitu ada pola interaksi predasi, pola interaksi kompetisi, pola interaksi herbivori, dan pola interaksi amensalisme. Jadi simpelnya seperti ini. Pola interaksi predasi yaitu adanya predator yang memangsa. Pola interaksi kompetisi itu adanya dua hewan atau dua spesies yang saling memperebutkan atau mempertahankan wilayah. Pola interaksi herbivori yaitu adanya hewan yang berperan sebagai konsumen dan adanya makanan yang berperan sebagai produsen. Dan yang terakhir ada manfaat taiga. Bioma taiga tentu saja banyak manfaatnya. Beberapa diantaranya yaitu menjadi wilayah penghasil kayu, mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor, dan menjaga kesuburan tanah, serta menjadi wilayah penghasil oksigen. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan saudara Sahrul Ramadan, yaitu manfaat taiga. Manfaat taiga bermacam-macam, yaitu ada 6 macam. Yang pertama, bioma taiga merupakan daerah yang pohonnya berfungsi sebagai penghasil kayu. Kayu-kayu tumbuhan konifer sering dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas. Yang kedua, bioma taiga juga berperan dalam mempertahankan kesuburan lapisan tanah, mencegah terjadinya erosi, mencegah terjadinya jenis-jenis banjir, dan sebagai tempat untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Bioma taiga merupakan wilayah penghasil oksigen dan pengatur iklim. Bioma taiga dapat menjadi pengatur tata air tanah dan sebagai penyimpan air tanah. Yang selanjutnya, pohon pinus pada wilayah hutan taiga memiliki peranan penting. Di antaranya yaitu sebagai bahan painigenol, yaitu merupakan ekstrak dari flavonoid dan bioflavonoid yang kaya akan antioksidan yang dapat digunakan sebagai obat untuk meningkatkan memori pada orang lanjut usia. Dan kulit pohon pinus dari daun jarumnya mengandung banyak vitamin C. Yang selanjutnya, wilayah bioma taiga yang merupakan daerah jenis-jenis hutan pinus yang sudah diteliti dapat menghilangkan stres jika kita berjalan-jalan sedikitnya 15 menit di dalamnya. Selain itu juga dapat meredakan pilek, sinus, sesak nafas, dan bronkitis. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata ataupun yang kurang berkenan di hati Anda, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.